Apa kontroversi yang pernah terjadi di Jepang dan fakta unik negara Jepang? Bagaimana itu bisa terjadi? Lantas bagaimana tanggapan pemerintah Jepang mengenai hal itu? Pada sesi ini Data Mading akan membahas seluk-beluk negara Jepang yang pastinya sobat belum tahu. Kontroversi yang pertama adalah protes komunitas LGBT terhadap pemerintah Jepang. Pada tanggal 25 September 2023, Mahkamah Agung Jepang menolak banding terhadap undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis. Ya jelas dong sobat, Jepang saja angka kelahiran semakin menurun malah komunitas LGBT minta dilegalkan. Terus siapa yang akan hamil dan melahirkan? Keputusan ini mengakhiri harapan komunitas LGBT di Jepang untuk legalisasi pernikahan sesama jenis. Keputusan ini disambut dengan protes dari komunitas LGBT di Jepang. Mereka menilai bahwa keputusan ini diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Komunitas LGBT juga mendesak pemerintah Jepang untuk segera melegalisasi pernikahan sesama jenis. Ada-ada saja ulah mereka sobat. Keputusan ini juga menuai kritik dari negara-negara lain. Seperti Amerika Serikat, menurut Antony Blinken, keputusan ini adalah langkah mundur bagi Jepang. Alasan penolakan banding dari pemerintah Jepang karena pernikahan sesama jenis tidak dijamin oleh konstitusi Jepang. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis dapat membahayakan institusi keluarga. Keputusan ini didasarkan pada interpretasi Mahkamah Agung Jepang terhadap pasal 24 Konstitusi Jepang, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hak dasar dari pria dan wanita yang telah mencapai usia perkawinan. Mahkamah Agung Jepang berpendapat bahwa kata wanita dalam pasal 24 harus diartikan secara eksklusif sebagai perempuan biologis. Kalau menurut pendapat saya, langkah yang diambil pemerintah Jepang sangatlah tepat. Dampak keputusan ini adalah komunitas LGBT di Jepang atau pasangan sejenis tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan pasangan heteroseksual. Pasangan sesama jenis di Jepang tidak dapat menikah, mengadopsi anak, atau berbagi hak properti dengan pasangannya. Mereka juga tidak dapat menerima tunjangan sosial atau pensiun yang sama dengan pasangan heteroseksual. Keputusan ini juga dapat berdampak pada pariwisata LGBT di Jepang. Banyak wisatawan LGBT yang memilih untuk tidak mengunjungi Jepang karena khawatir akan diskriminasi dari warga atau pemerintah Jepang. Lantas bagaimana reaksi pemerintah Jepang akan keputusan dari Mahkamah Agung Jepang? Pemerintah Jepang belum memberikan tanggapan resmi atas keputusan Mahkamah Agung. Namun, sejauh ini, Menteri Luar Negeri Jepang, yang bernama Yoshimasa Hayashi, mengatakan kalau pemerintah akan mempelajari keputusan tersebut dengan cermat. Hayashi juga mengatakan kalau pemerintah akan terus mendengarkan suara masyarakat Jepang tentang masalah ini. Peluang untuk perubahan generasi Jepang. Meskipun keputusan Mahkamah Agung Jepang merupakan langkah mundur, tetapi masih ada peluang untuk perubahan. Pemerintah Jepang juga dapat mengubah undang-undang pernikahan untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. Selain itu, Mahkamah Agung Jepang dapat mengubah interpretasinya terhadap pasal 24 Konstitusi Jepang untuk memasukkan pasangan sesama jenis. Perubahan-perubahan ini akan membutuhkan dukungan dari sejumlah masyarakat Jepang. Komunitas LGBT di Jepang perlu terus menyuarakan hak-haknya agar dapat mewujudkan perubahan. Lantas bagaimana menurut pendapat sobat akan protes kaum LGBT di Jepang? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kedua, kontroversi tentang limbah nuklir Jepang yang membuat protes sejumlah negara. Jepang adalah negara yang mengandalkan energi nuklir sebagai sumber energi utamanya. Pada tahun 2022, energi nuklir menyumbang sekitar 10% dari total konsumsi energi listrik di Jepang. Namun, penggunaan energi nuklir juga menghasilkan limbah yang sangat berbahaya bagi ekosistem alam. Apa sajakah jenis limbah nuklir yang wajib sobat ketahui? Limbah nuklir bisa dibedakan jadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat nuklir terdiri dari bahan-bahan yang telah terkontaminasi radiasi, seperti reaktor nuklir, bahan bakar nuklir bekas, dan alat-alat yang digunakan dalam operasi nuklir. Dan limbah cair nuklir terdiri dari air yang telah terkontaminasi radiasi, seperti air pendingin reaktor nuklir. Lantas bagaimanakah Jepang mengelola limbah nuklir? Untuk mengelola limbah nuklir Jepang mempunyai cara yang berbeda,
karena limbah nuklir membutuhkan penanganan khusus agar limbah tidak berbahaya bagi ekosistem alam dan kesehatan. Jepang memiliki sistem pengelolaan limbah nuklir yang terdiri dari 3 tahap, yaitu: pertama, tahap penyimpanan sementara. Limbah nuklir disimpan sementara di fasilitas penyimpanan sementara yang berada di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Fasilitas penyimpanan sementara ini dirancang untuk menjaga limbah nuklir tetap aman selama beberapa dekade. Selanjutnya, tahap penyimpanan jangka panjang. Setelah limbah nuklir disimpan sementara selama beberapa dekade, limbah nuklir akan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan jangka panjang. Fasilitas penyimpanan jangka panjang ini dirancang untuk menyimpan limbah nuklir selama ribuan tahun. Yang terakhir, tahap pemusnahan. Limbah nuklir dapat dimusnahkan dengan cara dibakar atau dicampur dengan bahan yang dapat menyerap radiasi. Namun, metode pemusnahan limbah nuklir masih dalam tahap pengembangan. Pembuangan limbah nuklir Fukushima. Pada tahun 2011, terjadi bencana nuklir di PLTN Fukushima Daiichi akibat gempa bumi dan tsunami. Bencana ini menyebabkan kebocoran limbah nuklir ke lingkungan. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah limbah nuklir Fukushima. Pada tahun 2023, pemerintah Jepang mulai membuang air limbah nuklir ke laut. Pembuangan air limbah nuklir ini menimbulkan kontroversi, karena dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dari limbah nuklir Jepang adalah sebuah tantangan yang belum tuntas bagi Jepang. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah limbah nuklir, namun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa limbah nuklir dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Bagaimana menurut pendapat sobat mengenai limbah nuklir? Fakta yang ketiga di Jepang adalah kontroversi tentang promosi film Barbie. Apakah sobat tahu tentang film Barbie? Kalau belum tahu, berikut penjelasannya. Film Barbie yang dirilis pada tanggal 21 Juli 2023 sempat menimbulkan kontroversi di Jepang. Kontroversi ini terjadi karena ada promosi pemasaran meme yang dianggap tidak pantas oleh sebagian masyarakat Jepang. Promosi pemasaran meme ini menggunakan akronim Barbenheimer, yang merupakan gabungan dari nama Barbie dan J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan asal Amerika yang dianggap sebagai bapak bom atom. Meme ini menampilkan gambar Barbie mengenakan kostum bom atom dan membawa bom tersebut ke Jepang. Kontroversi ini menyebabkan Warner Bros. Jepang, selaku distributor film Barbie di Jepang, meminta maaf. Warner Bros. Jepang juga menghapus semua konten meme dari media sosial. Hari ini, film Barbie tetap berhasil meraih kesuksesan di Jepang. Film ini berhasil meraup lebih dari 1 miliar yen dalam 2 minggu pertama penayangannya di Jepang. Kesuksesan film Barbie di Jepang menunjukkan kalau masyarakat Jepang masih menyukai karakter Barbie. Barbie telah menjadi ikon krusial budaya pop di Jepang selama dasawarsa terakhir. Menurut analisa saya, kontroversi film Barbie di Jepang menunjukkan kalau masyarakat Jepang masih sensitif terhadap isu bom atom. Ada juga yang masih trauma dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika pada tahun 1945, merupakan peristiwa yang sangat tragis bagi Jepang. Promosi pemasaran meme yang dianggap tidak pantas oleh sebagian masyarakat Jepang menunjukkan kalau isu tentang bom atom masih menjadi tabu di negara Jepang. Meskipun demikian, kesuksesan film Barbie di Jepang menunjukkan bahwa masyarakat Jepang masih menyukai karakter Barbie. Lantas, apakah sobat juga suka dengan film Barbie? Fakta yang keempat adalah kontroversi tentang protes dari Tiongkok dan Korea Selatan atas kunjungan pejabat Jepang ke kuil Yasukuni Jinja. Kuil Yasukuni adalah kuil Shinto di Tokyo, yang didedikasikan untuk arwah para prajurit Jepang yang tewas dalam medan perang. Kuil ini didirikan pada tahun 1869 dan telah menjadi tempat kontroversi selama beberapa dekade. Kontroversi kuil Yasukuni disebabkan oleh fakta bahwa kuil ini juga memuja arwah 14 penjahat perang kelas A yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh setelah Perang Dunia Kedua.
Ke-14 penjahat perang ini bertanggung jawab atas kematian jutaan orang, termasuk warga sipil, selama perang berlangsung. Kunjungan pejabat pemerintah Jepang ke kuil Yasukuni telah menimbulkan protes dari Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang pernah dijajah oleh Jepang. Kunjungan ini juga dikecam oleh sebagian masyarakat Jepang yang menganggap bahwa kuil ini merupakan simbol militarisme Jepang. Pemerintah Jepang berpendapat kalau kunjungan ke kuil Yasukuni merupakan hak beribadah dan bukan merupakan upaya untuk memuliakan perang. Namun sejauh ini, banyak pihak yang meyakini kalau kunjungan ke kuil Yasukuni merupakan upaya untuk merevisi sejarah dan mengaburkan tanggung jawab Jepang atas kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua. Kontroversi kuil Yasukuni telah menjadi halangan bagi rekonsiliasi antara pihak Jepang dengan negara-negara tetangganya. Kontroversi ini juga telah menghambat upaya Jepang untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas internasional. Pada tahun 2023, Menteri Pertahanan Jepang yang bernama Nobuo Kishi mengunjungi kuil Yasukuni pada peringatan 77 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kunjungan itu menuai protes dari Tiongkok dan Korea Selatan. Kontroversi kuil Yasukuni kemungkinan akan terus berlanjut di masa mendatang. Kuil Yasukuni merupakan simbol yang rumit dan kontroversial bagi Jepang dan negara yang bersangkutan. Lantas, bagaimana pendapat sobat tentang kuil Yasukuni? Selanjutnya, kontroversi yang kelima adalah tentang pernyataan wali kota Jepang yang menyebutkan kalau ibu hamil tidak boleh liburan. Wali kota Jepang minta maaf usai bilang ibu hamil tidak berhak liburan. Wali kota Osaka yang bernama Hirofumi Yoshimura meminta maaf pada hari Senin atas komentarnya yang dianggap menyinggung ibu hamil. Yoshimura juga mengatakan kalau dia menyesal telah membuat komentar yang menyakiti hati sebagian orang. Komentar Yoshimura yang dianggap kontroversial, terjadi pada tanggal 17 September 2023, saat itu, Yoshimura sedang berbicara tentang rencananya untuk mengubah kebijakan cuti hamil di kota Osaka. Yoshimura mengatakan kalau dia ingin memperpendek waktu cuti ibu hamil dari 14 minggu menjadi 6 minggu. Dia mengatakan kalau hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Wali kota Yoshimura juga mengatakan, kalau ibu hamil tidak perlu cuti panjang, karena mereka tidak bekerja terlalu keras. Komentar wali kota Yoshimura mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari para aktivis perempuan dan ibu hamil. Mereka mengatakan bahwa, komentar Yoshimura sangat sensitif dan tidak menghormati ibu hamil sama sekali. Wali kota Yoshimura akhirnya meminta maaf kepada publik, atas komentarnya pada hari Senin. Dia mengatakan, kalau dia menyesal telah membuat komentar yang menyakiti orang lain. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang tersinggung oleh komentar saya, kata Yoshimura. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Wali kota Yoshimura mengatakan, kalau dia akan belajar dari kesalahannya, dan akan lebih berhati-hati dalam berbicara di masa depan. Dari kontroversi Yoshimura tadi saya sedikit dapat kesimpulan. Komentar Yoshimura ini menunjukkan, kalau di Jepang, sangat memprioritaskan jam kerja daripada liburan. Yoshimura adalah seorang pejabat senior di Jepang, dan komentarnya menunjukkan, kalau dia tidak memahami pentingnya dukungan untuk ibu hamil. Komentar Yoshimura ini juga menunjukkan, kalau di Jepang, masih belum sepenuhnya memahami pentingnya kesamaan gender. Yoshimura mengatakan, kalau ibu hamil tidak perlu cuti panjang, karena mereka tidak bekerja terlalu keras. Komentar ini menunjukkan, kalau Yoshimura masih menganggap pekerjaan ibu hamil sebagai pekerjaan yang tidak penting. Komentar Yoshimura ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat Jepang. Komentar ini menunjukkan bahwa, bias gender masih menjadi masalah yang serius di Jepang, dan kita harus terus berjuang untuk melawan itu semua. Apa dampak dari komentar Yoshimura? Komentar Yoshimura ini memiliki dampak yang signifikan di Jepang. Komentar ini memicu perdebatan tentang kesamaan gender di Jepang. Komentar ini juga mendorong para aktivis perempuan agar menuntut perubahan kebijakan cuti hamil di Jepang. Lantas apa kebijakan pemerintah Jepang mengenai ibu hamil? Saat ini, pekerja perempuan di Jepang berhak atas cuti hamil selama 14 minggu.
Cuti ini dibayar penuh oleh perusahaan. Namun, banyak perusahaan yang hanya memberikan cuti hamil selama 6 minggu. Pemerintah Jepang berencana untuk memperpendek waktu cuti hamil menjadi 6 minggu saja. Pemerintah mengatakan kalau itu diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Jepang. Namun, rencana ini ditentang oleh para aktivis perempuan dan ibu hamil di Jepang. Mereka mengatakan kalau rencana ini tidak adil bagi ibu hamil dan keluarga mereka. Itulah beberapa fakta unik dan kontroversi yang pernah terjadi di Jepang. Sampai jumpa di video selanjutnya.